pelayanan kita atau cakupan layanan kita sudah mencapai 82%. Ya, jadi masih ada PR kami untuk sampai tahun 2029. Nah, ini PR kami sudah susun berdasarkan rembis. Tadi itu, kalau kami hitung total itu nilainya untuk melayani 100% tadi itu mencapai 2 triliun lebih. Pipa-pipa yang ada di Kota Samarinda itu ada beberapa pipa yang umurnya baru 60 tahun. Ya, yang baru 60 tahun. Ya, makanya inilah peremajaan untuk pemerintah Kota Samarinda bersama PDAM, bersama stakeholder yang lain untuk gimana air bersih ini bisa tersalurkan kepada masyarakat. Kebetulan bimbingan saya juga dari S3 Ilmu Lingkungan, dari kedokteran itu sudah menunjukkan bagaimana sih kondisi karang mumus itu sekarang gitu loh. Ada kaitannya sama stunting. Jadi stunting nggak cuma nutrisinya nggak masuk aja, tapi makanannya udah terkontaminasi gitu. Itu. Kembali lagi bersama saya Dewinta Prameswari di podcast Suara Zetizen, di mana podcast ini hadir sebagai media untuk menyuarakan, mendorong dan juga mengevaluasi layanan publik yang berkeadilan dan tentunya berpihak kepada masyarakat Samarinda dan juga Kalimantan Timur. Ya, jadi kita sudah masuk ke episode yang cukup banyak ya. Ini kira-kira episode ke-7. Sebelumnya kita sudah banyak sekali membahas mengenai keadilan perkotaan dan juga layanan publik di Samarinda. Kita sempat membahas soal banjir, kita juga sempat membahas mengenai infrastruktur, dan hari ini kita akan membawa tema mengenai air bersih di Samarinda dan sekitarnya nih. Nah, jadi kan kita sudah banyak juga melakukan riset, kita juga sudah melihat banyak sekali komentar-komentar netizen mengenai air bersih dan juga bagaimana penanggulangan yang ada selama ini. Nah, sebelum kita masuk daripada diskusinya sendiri, kita akan memperkenalkan dulu. Kita sudah kedatangan 3 narasumber yang sangat spesial sekali. Kita sudah kedatangan perwakilan dari Pemkot Samarinda, yaitu Pak Wakil Wali Kota Samarinda, Pak Saprudin Juhri. Saifuddin Juhri. Iya. Dan juga kita kedatangan perwakilan dari Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana Samarinda, Pak Kaharudin. Kemudian kita juga kedatangan dosen Fakultas Perikanan dan juga Ilmu Kelautan, yaitu Ibu Esti Handayani Hardi ya Bu ya. Iya, itu tadi kita kedatangan 3 tamu spesial, tapi kita pembawaannya jangan tegang-tegang banget ya Bapak Ibu. Saya lihat tadi tuh agak kurang senyum gitu. Jadi kita pembawaannya semi formal dan juga santai saja. Di sini kita akan membahas seputar isu air. Kemudian juga di sini saya turut memperkenalkan ada beberapa penanggap. Ini dari warga langsung ya, dari warga Gang Pandan Mekar. Gang Pandan Mekar Dalam di wilayah Air Hitam ya. Di sini ada Bapak Asep dan juga ada Bapak Nasir yang nanti akan turut menyuarakan pendapatnya dan juga sekaligus pertanyaan-pertanyaan yang tentunya akan diberikan kepada narasumber kita yang begitu spesial pada hari ini. Ya, jadi kita langsung buka aja. Sebelumnya kita mungkin akan membahas lebih dulu mengenai komentar-komentar netizen terhadap air bersih di Samarinda ya. Jadi boleh ditampilkan oleh teman-teman dari tim riset. Ya, ini sudah tampil ya, ada beberapa artikel yang menyebutkan bahwa banyak sekali kondisi yang kurang optimal ya tentang air bersih di Samarinda. Ada di majalah Tempo, warga konsumsi air tidak layak di Samarinda, kemudian katanya masyarakat Samarinda masih keluhkan distribusi air bersih, Perumdam siap tambah IPA di sejumlah titik, kemudian juga ada berita yang mengatakan percepat akses air bersih, Samarinda targetkan cakupan 100% sebelum 2029 ya. Jadi kita lihat juga di sini ada komentar-komentar netizen. Nah, ini ada yang bilang nih, ada dari Bang Naga 12 nih, katanya saya yang dekat PDAM, obat airnya sangat keras, pas mandi badan lengket dan sabun pun nggak bisa berbusa. Gimana mau bersih PDAM kalau seperti itu katanya. Nah, kemudian yang selanjutnya apa daya Bengkuring
Sebentar, saya cari dulu apa daya Bengkuring PDAM dekat rumah. Perumahan sendiri punya PDAM, tapi airnya Masya Allah kencangnya, saking kencangnya kilometernya berputar kencang, tapi airnya sedikit sekali keluarnya. Mana kadang airnya kotor dan juga kurang layak untuk dikonsumsi. Capek deh membersihkan pipa PDAM. Tiap minggu pasti penuh pasir hitam. Nah, ada lagi komentar dari netizen? Iya. Ini ada bahasanya campur-campur ya Bapak Ibu sekalian, ada bahasa Banjarnya juga nih. Kalah banyu kopi warnanya sudahnya berbau lumpur, apalagi di Bengkuring tercinta ini. Tiap bulan bayarannya juga lumayan, kada bermain banyu. Nah, kayak gitu katanya. Wah, banyak sekali ya komentar-komentar netizen ini yang menggambarkan situasi kondisi di masyarakat kita pada hari ini. Banyak sekali keluhan-keluhan yang menyuarakan bahwa mereka masih belum dapat akses air bersih, atau mungkin sudah dapat akses air bersihnya tapi masih belum optimal. Nah, mengonfirmasi langsung dari tersebut, kita mungkin langsung tanggapi dari sisi teknis dulu mungkin ya Pak ya. Kita langsung dari Perumdam dulu ya Pak ya. Nah, menanggapi dari sudut pandang Perumdam sendiri Pak, bagaimana sih sebenarnya proses pengolahan air menjadi air bersih itu Pak, menjadi air yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, kita ingin tahu dulu Pak, bagaimana prosesnya. Dipersilahkan Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja Pak ya, saya bisa perdengarkan tadi di depan ya. Iya. Iya, tentunya kita punya standar dalam pelayanan. Yang pertama adalah kualitas, kuantitas, keterjangkauan. Iya. Terkait masalah kualitas yang banyak tadi dari Bengkuring ya, perlu kami sampaikan bahwa sumber air baku PDAM Samarinda itu terbagi dua. Yang pertama dari Mahakam langsung, yang kedua dari anak Sungai Karamumus, di mana anak Sungai Karamumus ini melayani air baku untuk IPA Bengkuring. Ya. Proses pengolahan kita tentunya punya standar kualitas Permenkes yang kita memang sudah ditetapkan dari pusat, yaitu Permenkes nomor 2 tahun 2023, di mana pada saat proses pengolahan kita sudah berupaya air yang kita olah di pengolahan itu upayakan untuk memenuhi standar. Terkait di kualitas air baku di IPA Bengkuring memang berbeda dengan kandungan air baku dengan air sumber langsung dari Mahakam. Kalau di air baku untuk IPA Bengkuring itu sumbernya dari anak Karamumus, yang dimana mungkin bisa kita katakan bahwa kandungan organik cukup tinggi. Begitu melewati proses pengolahan memang sangat bening. Kalau kita langsung menyaksikan pengolahan itu sudah memang kita berdasarkan Permenkes sudah masuk, tapi begitu melalui proses pendistribusian ada kecenderungan endapan dari sisa-sisa kandungan organik di pipa. Jadi kadang-kadang ukuran pipa itu menyempit gara-gara sedimen yang hitam tadi itu. Jadi upaya kita adalah gimana mempertahankan kualitas lewat washout namanya. Saat ini kita upayakan 2 kali dalam sebulan. Yang menyebabkan biasanya keruh adalah ketika ada perbedaan tekanan di jaringan distribusi, misalnya sehingga menyebabkan turbulensi sedimen di dalam pipa. Itu yang menyebabkan bergerak ke pelanggan. Misalnya ada gangguan PLN, tiba-tiba langsung tekanan drop. Begitu kita start awal langsung tinggi, itu yang menyebabkan tergerusnya sedimen di dalam pipa seperti itu. Ya, ya. Atau ada di lokasi ada kegiatan perbaikan pipa bocor, tapi itu kita telah upayakan untuk washout sebelum kita normalisasi di jaringan, Mbak, seperti itu, Mbak. Ya. Seperti itu. Ya. Itu tadi sudah dikonfirmasi ya dari Pak Khairudin sendiri ya, bahwa sebenarnya sudah terjadi upaya-upaya ya di masyarakat kita tuh dari Perumdam sendiri memang sudah ada instalasi pengolahan air ya Pak ya. Jadi ada beberapa yang sudah disebar di sekitar wilayah Samarinda dan sekitarnya ini, dan sumber air baku itu sendiri itu ada sebenarnya ada banyak ya Pak ya. Ada dari Sungai Mahakam, Sungai Karamumus ya Pak ya. Kemudian juga ada dari bendung, iya ya Pak ya. Dari bendungan juga ya Pak ya. Sama. Nah,
Jadi sebenarnya kita bisa melihat nih dari situ. Bahkan juga tadi sudah disampaikan secara teknis, tadi mungkin juga akan ada gangguan-gangguan itu mungkin pada saat distribusinya ya Pak ya. Tapi sebenarnya sudah dilakukan secara optimal dari segi filter ya. Nah, tapi ini melihat dinamika yang di lapangan sepertinya itu masih kurang cukup ya untuk kita semua. Nah, menanggapi daripada ini nih, kita ingin tahu dulu dong pendapat dari akademisi ya, dari Ibu Esti. Iya, boleh menanggapi dulu Bu, mungkin dari segi sudut pandang kesehatan mungkin Bu, mungkin juga Ibu punya komentar lebih jauh mengenai distribusi air yang masih belum optimal ini, gimana Bu? Oke, terima kasih Mbak Wiwit ya, Pak Wali dan Pak Khairudin. Mungkin saya mengulas sedikit tentang ketersediaan air baku sebenarnya. Nah, Kalimantan Timur sendiri sebenarnya masalah air bersih dan air baku itu terjadi di hampir di seluruh dunia sih menurut saya ya, dengan situasi perubahan iklim dan segala macam. Tapi kalau melihat di Kalimantan Timur, kita melihat banyak juga aktivitas yang mungkin akan menjadi salah satu pengganggu ketersediaan itu. Seperti apa? Misalnya pertambangan, perkebunan sawit gitu ya. Belum lagi deforestasi hutan gitu ya. Dan aktivitas-aktivitas itu tentu akan mengganggu ya, tidak secara alami tapi juga mungkin itu akan menjadi hambatan dalam ketersediaan dan juga distribusinya. Nah, melihat maka itu sebenarnya apa sih urgensinya ketersediaan air bersih kalau di Kalimantan Timur dan Samarinda? Mungkin polusi gitu ya, kemudian sampah gitu, dan juga tentu perubahan iklim ini juga menjadi tantangan untuk PDAM sebenarnya. Bagaimana sih membuat instalasi yang efektif untuk mengolah bahan baku yang mungkin undergraded, tidak sesuai dengan baku mutu gitu, dan pada saat keluar dari PDAM dan didistribusikan masyarakat menjadi sesuai dengan baku mutu. Itu tantangannya. Dan menurut saya ya, dari hasil beberapa data yang saya telusuri, sebenarnya sumber air baik dari Sungai Mahakam ataupun anak sungai itu berfluktuatif. Jadi maksudnya sepanjang tahun itu kualitasnya tidak sama. Artinya apa? Artinya dari pihak PDAM sendiri itu membutuhkan inovasi filtrasi, sedimentasi atau pengolahan yang berbeda tergantung dengan kondisi bahan baku yang sedang dihadapi. Nah, ini tantangannya. Karena kalau instalasinya sama terus, sementara bahan baku yang masuk itu atau sumber air yang masuk itu tidak sama, tentu prosesnya juga akan tidak efektif. Nah, itu tantangannya, bagaimana caranya punya teknologi yang bisa mengupdate sekarang sumber air itu kondisinya lagi apa, kemudian treatment apa yang penting gitu ya, karena filtrasi kan macam-macam gitu ya. Kalau sekarang mungkin pakai pasir silika ya Pak ya, pakai karbon aktif gitu, juga sudah mulai pakai beberapa tahapan filtrasi. Masih efektif atau enggak sekarang gitu? Kalau udah enggak ya berarti harus diupdate gitu. Nah, di masyarakat sendiri tantangan distribusi menurut saya itu menjadi, kita sering banget ya ngelihat pipa bocor, itu pasti kerugian itu tidak hanya di masyarakat tapi juga di PDAM gitu ya. Terus apalagi mati lampu untuk beberapa wilayah di Samarinda kan nggak bisa air langsung dari PDAM, tapi kadang-kadang ditampung di penampung besar kemudian baru didistribusikan itu menggunakan listrik. Jadi artinya PDAM itu perlu kolaborasi dengan beberapa pihak ya, listrik, kemudian keamanan, mungkin juga pembangunan jalan, karena kadang-kadang jalannya udah bagus, tiba-tiba PDAM-nya ngeruk lagi, kan pasti nggak efektif gitu. Gimana sih caranya membuat sebuah rencana pembangunan, mungkin ini dari Pak Wali nih ya, bisa mengidentifikasi sebenarnya situasinya seperti apa yang sedang dilakukan dan akan dilakukan dan dikoordinasikan dengan berbagai pihak sehingga tumpang tindih itu tidak terjadi dan lancar. Tentu sekali lagi Pak, sebenarnya kalau saya baca gitu ya, dari beberapa informasi dan dari hasil riset itu sebenarnya Samarinda dan Kalimantan Timur itu cukup aman untuk ketersediaan dibandingkan di kota lain loh Pak, kayak Jawa Barat, Jakarta gitu ya. Kalau Bapak bilang ini kayak warna kopi gitu ya, orang Jakarta itu Pak mandi udah nggak berani pakai air PDAM karena selain warnanya, aromanya Pak, polutannya lebih besar. Jadi kalau dibilang Kalimantan Timur itu memang sudah bermasalah, tapi tempat lain itu jauh lebih bermasalah. Tapi memang harus menjadi catatan. Yang saya catatan
paling besar itu adalah tentu tadi pertambangan, sawit, dan juga deforestasi. Itu perlu sekali ditekankan bagaimana sih pemerintah bisa membuat regulasi yang sangat efektif supaya ketersediaan air kita itu nanti bisa menjamin untuk keberlanjutan. Mungkin dari saya itu sih, Mbak. Iya, baik. Tadi sudah dijabarkan oleh Profesor Esti ya mengenai siklusnya sendiri ya. Jadi di sini ada beberapa faktor-faktor yang turut mempengaruhi bagaimana ketersediaan air baku sendiri ya. Jadi sebenarnya air baku itu juga sebenarnya dari air yang selain dari sungai ya, juga ada dari air hujan ya yang bersiklus. Kemudian itu juga sempat goyah juga karena adanya perubahan iklim ya Bu ya. Jadi ada cuaca dan juga kualitas air yang tidak bisa diprediksi, apalagi dengan adanya pencemaran ya, kontaminasi baik itu dari pertambangan, kemudian juga ada aktivitas sawit dan juga deforestasi. Nah, ini sangat mempengaruhi. Jadi dampak-dampak lingkungan juga sebenarnya mempengaruhi tentang ketersediaan air bersih di kota kita juga. Nah, mengonfirmasi kembali tadi Bu, ini kan dari podcast kita juga ada teman-teman yang dari orang awam ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mungkin secara siklus berarti ketersediaan air bersih ini dari apa? Mungkin dari Pak Khairuddin atau dari Bu Esti, apakah ini dari air baku itu secara definisi apa? Kemudian bagaimana jadi air bersih? Itu apakah air baku itu mungkin kita di sini bisa menduga ya, air baku itu sebenarnya bisa jadi dari air apa saja gitu asal difiltrasi. Tapi kan tidak seperti itu ya kenyataannya. Nah, bagaimana secara definisi sendiri Bapak Ibu? Pak Khairuddin mungkin. Nanti saya tambahkan nih. Kalau air baku adalah sumber untuk pengolahan kita. Ya, ini tadi di depan kita jelaskan bahwa terjadi 2 sumber untuk di Samarinda dari Anak Karamus dan Sungai Mahakam seperti itu ya. Memang kerentanan air baku kita cukup diperlukan seperti dijelaskan tadi Prof Esti ya. Kami pernah mengalami hal cukup signifikan di lapangan, terutama di daerah aliran IPA Gunung Lingai dan Bengkuring. Ya, pada kondisi tertentu itu pH-nya cukup drop sekali. Itu kami menduga bahwa ada kegiatan aktivitas pertambangan melepaskan air void yang sudah dalam penggunaan bahan kimia tertentu seperti tawas berlebih sehingga menyebabkan air itu drop di pH-nya sampai 3,4 menyebabkan biota di danau di bendungan Lempaka itu sampai mati seperti itu. Jadi pada saat itu kita ada alternatif komunikasi dengan pihak terkait, gimana nih untuk mengatasi seperti ini. Sementara kalau kita stop ini, sementara warga butuh air. Jadi kondisi tertentu kita ada treatment tertentu menyebabkan peningkatan penggunaan bahan kimia tertentu seperti soda as untuk menetralisir pH. Tapi biasanya kondisi normal misalnya kita pakai misalnya 10 sak seperti itu ya. Tapi kondisi tertentu bisa naik sampai 400%. Ya, itu makanya kita stop salah. Kita jalankan juga salah gitu berarti. Ya, tapi mungkin ada inovasi itu untuk kondisi di Karamus seperti itu. Intinya itu juga tercemar ringan gitu Bu ya. Mungkin saya tambahkan, jadi air baku itu maksudnya adalah sumber air yang nantinya akan diolah oleh PDAM untuk baku mutunya itu dinaikkan ya Pak ya, supaya memenuhi peraturan Menteri Kesehatan untuk dikonsumsi. Jadi air itu tidak air bisa langsung dimanfaatkan untuk aktivitas sehari-hari atau itu enggak, tapi ada standarnya. Itu ada standarnya. Nah, PDAM ini tugasnya adalah air baku atau air sumber dari alam itu diolah sehingga memenuhi aman untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, tadi fluktuatifnya kan besar sekali. Nah, jadi kalau misalnya SOP yang dia pakai itu adalah SOP misalnya standar, ya pengolahannya harus dengan cara begini, itu nggak bisa bekerja kondisinya karena bahan baku air bakunya yang masuk itu fluktuatifnya besar. Nah, kadang-kadang diperlukan. Nah, ini yang saya garis bawahi, harusnya ada, bukan harusnya ya, sebenarnya sudah ada teknologi-teknologi yang lebih ramah lingkungan untuk membantu
dalam meningkatkan kualitas. Nanti mungkin kita bicaranya next week. Siap Bu. Ya, tadi kita sudah melihat ya ada banyak sekali tantangan-tantangan di lapangan ya mengenai ketersediaan air baku sendiri, dan juga kita harus melakukan penyesuaian ya karena ada banyak sekali faktor-faktor yang ibaratnya itu menjadi bukan penghambat lah ibaratnya, seperti deforestasi, kemudian perubahan iklim, kemudian juga tadi kita harus menyesuaikan terhadap teknologi. Nah, kita sudah mendengar pendapat dari Pak Khairuddin dan juga Ibu Profesor Esti di sini. Sekarang kita ingin mendengar pendapat dari Pak Saif nih Pak. Nah, ini kan tadi sudah dijabarkan ya Bapak tantangan di lapangan dan juga sedikit penjelasan teknisnya. Nah, menurut kacamata Bapak sendiri, bagaimana Bapak melihat permasalahan ini Pak, dan bagaimana rencana pembangunan bagi Pemkot sendiri ke depannya untuk Samarinda dan sekitarnya? Dipersilahkan Pak. Ya, terima kasih. Apa yang disampaikan narasumber berdua, beliau tadi sama Prof. Esti, sebetulnya pemerintah kota dalam hal ini sudah berupaya semaksimal mungkin kaitannya dengan satu adalah pelayanan, yang kedua permasalahan sumber air yang disampaikan Pak Kahar. Yang ketiga adalah gimana melayani masyarakat dengan sudah didistribusikannya air sampai masyarakat itu baik dan layak dikonsumsi. Pemerintah Kota Samarinda tidak henti-hentinya gimana caranya untuk mengedukasi biaya-biaya yang ada di Kota Samarinda, tentunya dengan Perusdam Tirta Kencana, dan ada beberapa kaitannya. Satu adalah mengenai gimana sih untuk meningkatkan kapasitas air bersih yang diharapkan Samarinda itu bisa meningkat kapasitasnya, ya kan. Yang kedua, menambah instalasi-instalasi yang ada kaitannya dengan kapasitas produksi yang ada. Yang ketiga adalah distribusinya air sendiri. Banyak distribusi air yang masalahnya masih dikeluhkan oleh masyarakat. Contohnya ada beberapa hal seperti yang ada di Gang Pandan Mekar. Itu banyak proses-proses permasalahan yang kita hadapi, ya kan? Mungkin salah satunya adalah tidak tersedianya tempat untuk membuat booster, ya kan, pendorong atau booster, tempat rumah pompa, ya kan, karena kalau naik ke tempatnya yang seperti Bapak tadi menyampaikan, itu adalah elevasinya tinggi. Kalau elevasi tinggi tentunya itu harus satu adalah menambah kos produksi, kaitannya dengan satu adalah booster, ya itu, dan tempatnya ada duit tapi nggak ada tempat, ya itu kan juga bermasalah, ya kan, ya banyak lagi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi untuk pemerintah kota, dan kita sebagai pemerintah kota, kita juga sepakat dengan Pak Wali Kota Samarinda, nanti insya Allah apa yang disampaikan Mbak Wiwi tadi adalah proses untuk gimana tercapainya 100% PDAM di masa ke periode jabatan ini. Itu di akhir jabatan insya Allah diharapkan bisa 100%. Itu perlu dana yang tidak sedikit. Dan apalagi sekarang ada efisiensi dan lain sebagainya. Itu kan menimbulkan kegiatan ada terkurangnya kegiatan dan lain sebagainya. Nah, itulah permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, dan insya Allah pemerintah kota sendiri juga berusaha terus gimana minta bantuan dari provinsi, minta bantuan dari pusat untuk gimana
instalasi dan pipa distribusi bisa nyampe ke seluruh masyarakat yang ada, kayak gitu. Ya. Iya, begitu ya Pak ya. Ya baik, tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Saifuddin ya. Tadi tuh ada dua tantangan besar juga. Tadi ada tentang anggaran atau dananya sendiri ya Pak ya. Kemudian juga ada tentang lokasinya juga ya. Nah ini kita juga harus menyesuaikan diri juga ya terhadap permasalahan yang di lapangan. Karena tadi juga muncul faktor-faktor lainnya ya. Ini menjadi tantangan nih. Tapi juga ada tantangan lain yang tadi mungkin belum terjawab ya dari Pak Saifuddin ya. Tadi sudah di-mention juga oleh Profesor Esti, katanya tadi ada dampak dari deforestasi, kemudian juga pencemaran akibat tambang. Itu kan juga kalau misalnya dari segi instalasi ya Bapak Ibu sekalian kurang efektif, mungkin ada senyawa-senyawa yang bisa lolos yang pada akhirnya itu jadi air minum kita gitu loh. Nah, bagaimana Pak menyikapi soal ini? Ini kan masuk di dalam janji kampanye Bapak juga ya untuk penyediaan pengelolaan air bersih. Kita melihatnya pengelolaan air bersih ini harus ditanggapi secara komprehensif juga. Nah, bagaimana Pak untuk soal penyikapan di sisi tersebut Pak? Satu adalah sesuai dengan janji kampanye kami sama Pak Wali Kota, insya Allah tahun 2026 itu adalah menutup tambang. Baik, Pak. Tambang batu bara dalam 2026 itu adalah menutup tambang batu bara. Satu, kaitannya dengan tambang mungkin dengan perubahan air bersih. Ya kan, perubahan air bersih itu juga dengan begitu hujan, begitu produksi air bersihnya pasti keruh. Pasti juga bermasalah juga dengan campuran bahan kimia. Ya mungkin kalau ditanya pengalaman, kita pengalaman baru 30 tahun untuk di situ ya kan. Ya kan. Makanya terus yang kedua, pipa-pipa yang ada di Kota Samarinda itu ada beberapa pipa yang umurnya baru 60 tahun. Ya, yang baru 60 tahun, ya kan? Baru ya. Baru 60 tahun. Ya. Baru 60 tahun itu pipa-pipa banyak yang sudah bermasalah. Makanya inilah peremajaan untuk pemerintah Kota Samarinda bersama PDAM, bersama stakeholder yang lain untuk gimana air bersih ini bisa tersalurkan kepada masyarakat. Dengan tentunya komunikasi terhadap pemerintah provinsi, kaitannya bantuan keuangan. Ya diharapkan provinsi juga memperhatikan tinggal di Kota Samarinda. Ayolah kita sama-sama untuk membangun Kota Samarinda yang lebih maju lagi. Gitu. Daerah dari kota, dari pusat juga gitu, dan juga ada dari investor yang kerjasama dengan PDAM. Ya, ada berbagai cara untuk gimana menambah kapasitas produksi PDAM sampai saat ini, gitu. Ya. Perlu mungkin saya tambah boleh? Iya, silakan. Iya. Mungkin saya di forum ini kami sampaikan bahwa pelayanan kita atau cakupan layanan kita sudah mencapai 82%. Iya. Jadi masih ada PR kami untuk sampai tahun 2029. Jadi 18% lagi. 82% itu cakupan wilayahnya ya Pak? Cakupan layanan, akses perpipaan, ya, akses perpipaan. Nah, ini PR kami sudah susun berdasarkan rembis tadi itu. Kalau kami hitung total itu nilainya untuk melayani 100% tadi itu mencapai 2 triliun lebih. Ya, karena kendala kita adalah selain faktor demografinya, sebaran penduduknya tidak merata. Untuk kita melayani daerah-daerah jauh butuh biaya perpipaan yang cukup tinggi. Yang kedua, faktor topografi kita. Topografi itu butuh energi juga yang cukup besar untuk melayani daerah-daerah yang berada di perbukitan. Jadi kalau mengandalkan pompa kita dari IPA aja, yakin bakal sampai. Seperti kasus di tempat Bapak yang di RT 34 pada Mekar Pak ya. Iya, agak di ujung Pak ya. Jadi untuk itu kami perlu booster secara bertahap lagi. Kalau ada di booster AWS sudah ada, untuk masuk ke wilayah Bapak perlu tambahan booster lagi seperti itu. Jadi untuk mencapai daerah yang tinggi ya kendala kita ya seperti itu. Ya, kasih. Baik.
Jadi tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Saifruddin dan juga oleh Pak Khairuddin ya Pak ya, bahwa ada tantangan-tantangan yang termasuk di dalamnya juga adalah kondisi topografinya juga ya, karena butuh pompa dan juga sehingga untuk maintenance sendiri itu juga diperlukan dana yang lebih, bahkan tadi sampai 2 triliun ya Pak. Iya, untuk kalau misalnya cakupan layanan 100% tadi. Iya, kalau untuk mencapai cakupan layanan 100% yang sebelumnya di kondisi sekarang masih 82% ya Pak ya. Jadi anggaran dari daerah juga sangat kita nanti untuk bisa melakukan pembenahan lebih jauh. Nah, ini kita berbicara mengenai teknisnya, kita juga sudah menyinggung sedikit tentang anggarannya juga. Dan sekarang kita akan mengulik lagi lebih dalam tentang dampak kesehatannya juga ya Ibu Esti ya. Kita tahu bahwa air bersih ini juga sebenarnya, atau mungkin air yang kotor itu sebenarnya ada kontaminasi berupa mikrobiologinya juga ya Bu ya, yang mungkin itu juga berdampak terhadap kesehatan kita. Nah, selain itu juga karena tadi adanya dampak pencemaran lingkungan itu kan berdampak juga terhadap air di sungai, sehingga itu juga mempengaruhi apa yang kita makan ya Bu, seperti ikan-ikan yang kita makan. Nah, mengulik dari sudut pandang yang itu Bu, bagaimana sih pendapat Ibu soal tersebut? Iya, jadi benar sekali ya bahwa PDAM itu sebenarnya punya tugas yang sangat berat untuk menjamin kesehatan masyarakat. Tapi sekali lagi yang kita konsumsi itu masalahnya tidak hanya air minum gitu ya. Beberapa pangan yang kita makan juga memanfaatkan air dari alam gitu, air tanah gitu, air hujan dan sebagainya. Nah, dari hasil data riset yang saya lakukan, kebetulan berkonsentrasi di, memang 8 tahun ini banyak riset di Delta Mahakam Pak. Jadi saya mengidentifikasi tingkat keamanan pangan dari produk perikanan yang dihasilkan dari, mungkin nggak Samarinda spesifik tapi mungkin Kalimantan Timur gitu ya, karena kalau di Samarinda sendiri kan nggak punya pesisir ya Pak ya. Nah, yang pertama itu adalah hasil riset kami yang terbaru itu di tahun 2024, saya mengidentifikasi cemaran logam berat dan mikroba pada kepiting Pak. Nah, kenapa saya pilih kepiting? Kepiting itu area jangkauannya sempit sehingga sangat bisa menggambarkan kondisi di situ. Saya mau memperlihatkan bagaimana pentingnya mangrove dan hutan itu sebagai absorbensi logam berat yang ada di tanah, yang ada di air yang terkontaminasi ataupun dari sumber polutan lainnya gitu. Jadi saya mengidentifikasi kepiting yang saya tangkap di wilayah Delta Mahakam yang masih notabene ekosistem mangrove-nya bagus, itu kandungan PB, CU, Fe dan juga Hg lebih rendah dibandingkan kepiting yang saya tangkap dari daerah PPU dan Pasir Pak. PPU itu udah garis merah. Jadi kalau saya bilang nanti bisa ditelusuri hasil riset, dan juga evaluasinya itu saya lakukan bekerjasama dengan laboratorium karantina ikan di Balikpapan. Jadi laboratorium yang terstandar. Kalau Fe nggak usah dibilang, Kalimantan itu memang mayoriti perairan dan tanahnya emang Fe-nya tinggi gitu ya. Tapi bukan berarti kita maklum, maksudnya semakin tinggi maklum, enggak gitu, karena banyak cara yang bisa dilakukan. Tanaman yang bisa mengabsorb, organisme yang bisa mengabsorb Fe itu banyak sekali, tinggal kita eksplor. Bagaimana tingkat keamanannya untuk masyarakat? Tentu yang namanya benda asing, cemaran mikroba, misalnya saya bilang nih, kontaminasi E. coli aja, kemudian salmonella, kemudian streptococcus. Nah, mungkin saya garis bawahi, ada yang namanya bakteri itu streptococcus. Kebetulan memang disertasi saya risetnya di Streptococcus agalactiae. Itu bisa menginfeksinya itu mulai dari ikan, sapi, naik lagi ke kucing. Hampir semua organisme yang bersentuhan, tidak hanya air ya, yang bersentuhan dengan air itu akan terkontaminasi. Artinya dia memiliki adaptasi yang sangat luas. Nah, ke manusia, ke perempuan itu apa efeknya? Mohon maaf nih, gatal-gatal, keputihan, bahkan bisa menyebabkan kemandulan. Nah, bayangkan kalau misalnya nih anak-anak perempuan yang sedang dalam fase perkembangan organisme ovariumnya kemudian terkontaminasi, nanti ke depan bisa loh stop untuk bisa menghasilkan produksi anak, bisa habis loh populasinya. Sesimpel itu Pak sebenarnya kan. Tapi kan itu nanti lama Bu. Ya lama, tapi kan kita nggak mau bumi ini berakhir dan Samarinda ini hilang populasi kan Pak gitu loh. Itu baru yang gedenya. Yang kecilnya apa? Banyak penyakit-penyakit.
kista, penyakit ovarium, itu banyak sekali. Itu baru yang dari biologisnya. Ini baru satu penyakit. Belum ke pencernaan tadi, E. coli, salmonella. Itu efeknya ke pencernaan bisa merusak ususnya bolong, nggak bisa mencerna. Apa yang terjadi kalau makanan nggak bisa tercerna? Ya stunting, nggak akan bisa, makanan yang masuk nggak akan bisa dicerna jadi partikel kecil yang bisa diabsorb oleh tubuh. Stunting udah pasti gitu masalahnya. Dan riset kebetulan bimbingan saya juga dari S3 Ilmu Lingkungan, dari kedokteran, itu sudah menunjukkan bagaimana sih kondisi karang mumus itu sekarang gitu loh. Ada kaitannya sama stunting. Jadi stunting nggak cuma nutrisinya nggak masuk aja, tapi makanannya udah terkontaminasi gitu. Itu. Terus yang ketiga lagi misalnya nih kontaminannya logam berat. Bisa dibayangin deh Mbak, kalau udah logam berat tuh kita bayangin dulu gak zamannya Hiroshima dan Nagasaki kayak apa sih gitu. Memutus rantai itu butuh berapa tahun sih untuk menghilangkan logam berat dan logam aktif itu dari tubuh manusia, butuh effort yang besar. Kan kita nggak mau jadi ini, saya selalu bilang ini sebenarnya bom waktu sih. Bom waktu, maksudnya bom waktu tuh gini, sekarang udah terjadi, nanti nunggu kapan itu di blow up terjadi kasus ya misalnya kayak yang di mana namanya di Muara Badak, di Bontang gitu ya, di Kaltara, itu kan pasti kasus-kasus itu akan muncul gitu loh. Nah, supaya itu tidak terjadi, apa yang harus dilakukan? Pak Wali, mungkin saya boleh juga nih ya, riset di Universitas Mula Warman itu banyak banget Pak. Termasuk risetnya Pak Khairudin gitu ya, bagaimana memanfaatkan inovasi baru untuk meningkatkan mutu dengan memanfaatkan beberapa bahan alam. Kemudian riset-riset lain terkait misalnya membuat sebuah model yang bisa mengestimasi atau menduga apa yang akan terjadi ke depan, itu kan banyak banget tuh Pak. Nah mungkin itu juga bisa menjadi salah satu masukan untuk membuat langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh Kota Samarinda gitu. Cukup baik lagi, saya juga mengapresiasi wali kota dan juga Bapak wakil wali kota saat ini yang di Samarinda itu udah, menurut saya kalau dari netizen yang lain kan orang-orang Balikpapan, orang-orang Bontang udah pada ngiri tuh sama Samarinda gitu. Udah ada hal baiknya di high class, tapi ada juga yang masih mungkin kurang mendapatkan perhatian lebih. Nah, terutama dari ketersediaan itu. Jadi maksud saya bilang gini, yang mau saya garis bawahi adalah urgensinya itu populasi manusia akan terus bertambah. Artinya kebutuhan yang sekarang ini akan terus meningkat. Yang kedua, perubahan iklim akan terus terjadi dan kita harus adaptif gitu. Kita mungkin sekarang jangan hanya bergantung, mungkin PDAM perlu memikir jangan bergantung dengan sumber air dari sungai. Nanti ke depan air laut, air hujan, air tanah, bahkan void. Saya tuh bulan Januari kemarin itu Pak Wali bekerja sama dengan Universitas Tsinghua di Cina. Dia itu kebetulan bidang ahlinya adalah pengolahan air limbah. Jadi kita bawa, kebetulan waktu itu masih dengan Prof. Akmal, Pak PJ Gubernur, mendatangi beberapa titik void yang sebenarnya itu potensi sebagai sumber air. Nah, teknologinya aja yang kita belum update. Sebenarnya bisa di beberapa wilayah gitu ya, di Cina yang saya kemudian di Hong Kong, dia juga sudah memanfaatkan kok air-air bekas pertambangan itu sebagai sumber bahan baku. Tapi jangan langsung dipakai ya Pak, saya nggak bilang langsung, tapi perlu ada teknologi yang untuk mengolah gitu, karena situasinya berbeda gitu ya, ada yang asamnya pH-nya asam dan segala macam. Kemudian juga yang perlu digarisbawahi, penggunaan berlebihan oleh warga itu juga menjadi poin kurangnya distribusi, nggak sih Pak? Iya betul. Warga Samarinda itu boros menggunakan air, jujur Pak, saya masih sering kok melihat di depan rumah orang itu airnya muncrat gitu kok, buang-buang, terus pipa bocor dan sebagainya. Itu juga perlu digarisbawahi juga. Maksudnya warga juga perlu aktif. Kita jangan nuntut pemerintah terus, tapi warganya juga nggak respon gitu loh. Ya kita harus sadar juga lah ya menuntut, tapi itu. Jadi kita itu sebenarnya dalam posisi emergensi atau berbahaya, lingkungan kita ini udah nggak baik-baik saja Pak. Bukan saya bilang takut ya, baik-baik saja, nggak baik-baik saja gitu. Kita tuh sudah menghadapi teror kontaminan tuh dari air, udara, tanah, banyak sekali. Jadi kita perlu sama-sama untuk aware terhadap situasi lingkungan yang nggak baik-baik saja.
Baik, terima kasih ya Ibu Profesor Hasti tadi, Esti Bu ya. Tadi sudah ada Bu ya, analisis yang lebih lanjut ya, bahwa bahkan sampai ada ke isu stunting juga ya. Berarti kita juga harus mengakui bahwa ada kondisi-kondisi krisis di sini yang kita harus adaptif terhadap kondisi tersebut ya. Kita tidak lagi harus melakukan pendekatan yang sama, tapi juga harus ada inovasi berupa teknologi di dalamnya juga ya Ibu ya tadi. Nah, mendengar terminologi adaptasi sendiri Pak, atau penyebutan kata adaptasi sendiri. Apakah dari Pemkot sendiri itu sudah ada Pak rencana untuk mungkin yang terdekat ya di periode Bapak untuk melakukan adanya inovasi ulang Pak terhadap teknologi untuk mendapatkan air bersih ini? Ya, jadi begini kaitan air bersih. Itu sebetulnya teknologi banyak banget, ya kan? Banyak banget yang bisa kita ambil. Tapi kalau teknologi itu kita bisa ambil, kita ini kan processing. Mulai dari air baku proses menjadi instalasi, ya kan? Diproses, didistribusikan sampai ke pelanggan, ya kan? Prosesnya itu sebetulnya banyak sekali instalasi yang sudah canggih ya, yang juga canggih ya. Tapi di dalam pelaksanaan ini bisa kapasitasnya segini, tapi dipergunakan oleh hanya sekian orang. Kapasitas seperti teknologi yang ini, otomatis teknologinya lebih bagus, lebih higienis, tapi ini produksinya mahal. Betul. Kalau produksi mahal, kosnya kan juga mahal. Kalau kosnya mahal, nanti kalau kita kan mikir dana dari mana lagi nih. Ini kan harus pemikiran yang luas dan harus melayani masyarakat yang banyak. Makanya kalau toh memang mau teknologi dengan teknologi bagus, harganya mahal, tentunya pemerintah kota sendiri kan belum mampu, ya kan? Dan nilai standarnya pemerintah kota sama dengan sesuai dengan standar kesehatan yang sudah dijalankan itu aja belum tercapai, ya kan? Belum tercapai 100%, perlu berapa triliun tadi? Ya kan? 2 triliun dalam jangka ini. Ini kan pemerintah harus gimana ajas manfaatnya bisa sampai kepada masyarakat. Terus pemerintah bisa melayani masyarakat dengan baik, dan akhirnya keluh kesah masyarakat itu bisa berkurang. Karena kita kan sebagai pelayan masyarakat, tentunya kita harus memperhatikan itu. Kalau itu teknologinya bagus hanya satu titik yang lain dari mana untuk proses mencari kegiatan-kegiatan atau anggaran-anggaran yang harus kita perlukan lagi. Itu harus kita lihatin sesuai dengan kemampuan kita. Makanya kita harapkan bantuan-bantuan dari provinsi dan bantuan dari pusat, itulah yang kita harapkan untuk gimana masyarakat Samarinda nantinya bisa mengurangi stunting dan bisa masyarakatnya terpenuhi kesehatannya. Nah, itu. Iya. Jadi itu tadi ya jawaban dari Pak Saifruddin sendiri ya mengenai pendekatan baru dan juga adaptasi terhadap permasalahan yang ada. Jadi tadi saya juga sudah menotis ya, ternyata masih belum ada pendekatan teknologi yang spesifik, dan juga nantinya mungkin untuk permasalahan air bersih ini masih akan memakai pendekatan yang lama ya, karena kita melihat juga di sini ada banyak sekali juga batasan-batasan, yang salah satunya itu adalah anggaran sendiri, sehingga kita juga sangat berharap terhadap adanya prioritas terhadap isu air bersih ini
di anggaran provinsi bahkan juga anggaran pusat ya. Nah, jadi kita melihat ada hal-hal yang membuat sebenarnya tuh dalam upaya-upaya kita tuh sempat mentok ya. Tapi kalau misalnya saya melihat lagi dari kacamata saya sebagai masyarakat ya Pak ya, saya melihatnya juga ini kan adalah termasuk dari isu yang prioritas ya Pak ya. Ini cukup mendesak, apalagi perubahan iklim ini juga semakin tidak bisa diprediksi. Bisa jadi apa yang kita perlukan itu 2 triliun pada saat tahun ini, bisa jadi juga di tahun-tahun selanjutnya itu bisa meningkat karena efek domino gitu. Karena adanya, mungkin bisa saya tambahkan juga ya. Iya, Pak. Sebetulnya pemerintah Kota Samarinda tidak berhenti untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Iya. Iya, jadi masih dalam tahap upaya diusahakan ya. Jadi akan diupaya. Bukan diusahakan loh ya, sudah dilaksanakan. Kalau diusahakan itu kan belum ada. Iya. Bahasanya tolong di ini ya. Ya kan. Kalau diusahakan berarti kan belum. Tapi kalau sudah dilaksanakan belum sempurna itu ya ini bahaya nanti bahasa ini yang harus diginikan. Mungkin sedikit saya tambahkan Mbak Julia. Sebagai gambaran Pak, pernah kita mencoba Mbak zona air minum prima atau ZAM di Kota Samarinda, tepatnya di perumahan Grand Point itu ya. Memang sih terkait dengan pasti biaya dan nilai pasarnya, nilai jualnya. Misalnya untuk 1 meter kubik nanti untuk ZAM itu dengan proses tambahan teknologi kita melalui RO dan RO itu 15.000 per meter kubik, sementara yang kita sekarang jual tarif rata-rata sekitar 7.000 aja. Kalau kita terapkan ke masyarakat mungkin suatu tantangan juga, mungkin agak berat diterima masyarakat seperti itu ya. Iya, jadi ini juga ada isu-isu baru ya yang kita lihat ya dari suara netizen juga ya. Kita juga udah membaca ya bahwa ada banyak sekali dari masyarakat yang sekarang yang pada akhirnya mencari alternatif lain, yaitu membeli air minum ya Pak ya yang sudah terolah itu di luar dari PDAM juga, dan juga di luar dari sumber-sumber air lainnya. Nah, ini kan menambah kos baru juga nih, menambah anggaran lebih banyak terhadap kehidupan masyarakat juga nih. Nah, menanggapi daripada ini kan masyarakat pada akhirnya ada yang beli dari tangki gitu ya, ada yang pada akhirnya tuh beli sendiri katanya di online shop untuk filtrasi ulang gitu Pak. Nah, menanggapi daripada ini nih dari PDAM atau Perumdam sendiri, bagaimana Pak sebenarnya, apakah itu satu hal yang memang harus terjadi gitu loh untuk kita sebagai warga masyarakat ya, kita memang sudah sepantasnya mengeluarkan kos lebih gitu, atau sebenarnya dari pemerintah juga sebenarnya ini harus kita optimalkan untuk bisa kita akomodir, bagaimana Pak? Saya kembali bertanya Mbak, apakah pertanyaan tadi yang sudah jadi pelanggan atau belum gitu ya? Iya. Kalau yang belum jadi pelanggan itu kita kan pelayanan itu dibagi 2 ya. Pertama adalah pelayanan melalui akses perpipaan dan non perpipaan. Yang perpipaan tadi adalah sekitar 82%, dan sisanya itu masih pelayanan dalam bentuk non perpipaan ya, beli tangki seperti itu bagian dari pelayanan kita untuk memenuhi masyarakat ya. Tangki lagi dibagi 2, ada melalui tangki PDAM, ada melalui swasta ya. PDAM ini kita manfaatkan untuk pelayanan yang betul-betul pelanggan yang terdampak seperti itu ya. Berarti tadi masih belum menjawab Pak. Berarti dari masyarakat nanti beli air yang sudah terfiltrasi ulang kayak gitu ya, atau dia beli teknologi sendiri kayak gitu. Berarti memang masyarakat harus beradaptasi dengan cara itu ya Pak ya, karena dari pemerintah sendiri sudah mengalami tantangan yang besar yang itu nggak bisa selesai di jangka waktu terdekat gitu ya. Jadi begini. Jadi gini, masyarakat itu kan majmuk Mbak, stratanya itu juga macam-macam, mulai kalangan bawah, menengah, atas. Ini Anda seperti itu harus bisa milih, ya kan? Anda posisi di mana, pendapatanmu berapa,
Loh, kalau kamu pengen lebih, airnya selalu pengen higienis, beli alat yang macam-macam, pendapatannya berapa? Kan harus dihitung. Itu jangan ngambil anggaran yang lain nantinya. Gitu loh. Makanya pemerintah Kota Samarinda dalam hal ini sesuai standar kesehatan yang ada, yang sudah ditetapkan. Tapi kan aman. Tapi pengen lebih, pengen lebih lagi, tambah lagi. Itu pertanyaan strata, kemampuan dari masyarakat itu sendiri, ya kan? Ya nggak mungkin. Ya mohon maaf, yang tidak dapat air dikasih tangki, ya kan? Tangkinya apa? Beli tangki, itu pelayanannya. Inilah yang belum, karena kita juga belum mampu. 82% dari BDN. Ya, ini beli tangki. Satu tangki berapa? Itu kan ada nilainya. Ya kan? Tapi mungkin saya tambahkan ya Mbak Uy. Boleh. Jadi masih gini. Ini kan netizen tadi yang disuarakan tuh sebenarnya beberapa netizen yang kalau bersuara tuh kalau ada masalah Pak. Sebenarnya mohon maaf ya, yang nggak bermasalah juga banyak gitu ya sebenarnya gitu ya. Tapi kita kan nggak bisa untuk itu. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang bisa dimanfaatkan ini. Oke, pemerintah ini sudah melakukan banyak hal untuk mengupayakan, karena itu sebenarnya suatu kewajiban pemerintah ya Pak ya. Amanah. Tapi sebenarnya masyarakat sendiri itu banyak loh inovasi sederhana yang bisa dia lakukan. Seperti yang saya baca ya, misalnya memanfaatkan air hujan untuk sebagai air, itu ada pengolahan sederhana. Nah, kalau misalnya bisa diupdate, ada penelitian dari teknik industri yang mengolah air hujan untuk menjadi air minum. Itu sederhana sekali gitu. Kemudian air tanah gitu juga bisa dimanfaatkan gitu ya, dan juga mengatur. Ada nggak yang nonton Keluarga Super Irit tuh? Jadi dia tuh bener, karena memang cost ya, biaya untuk air itu juga ada biayanya. Jadi bahkan dia itu menjatah setiap orang satu rumah itu memanfaatkan air tidak boleh lebih dari 5 liter sehari. Nah, maksudnya gini, supaya kita nggak membebani hidup. Jadi kita ini nggak juga bisa bisa semaunya kita gitu ya. Ya kalau mohon maaf Bu, kalau kita minum sehari aja berapa liter? Nah, iya. Ya kan? Nah, itu untuk air minum. Benar Pak. Jadi maksudnya saya juga mengedukasi masyarakat. Maksudnya gini loh, ini tuh mengedukasinya harus sama-sama sama-sama berimbang gitu loh. Kita tuh kalau saya nggak berada di posisi pemerintah lah ya gitu ya. Saya juga warga gitu. Pemerintah juga memang berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar. Air itu kebutuhan dasar, makanya jelek sedikit langsung mencuat karena memang itu kebutuhan dasar gitu. Sementara ada juga kebutuhan dasar yang lain, misalnya apa nih? Misalnya kebutuhan kesehatan ya. Karena itu tidak sepanjang waktu mungkin itu tidak terlalu mencuat. Tapi kalau air ini yang berubah sedikit langsung dulu ya, karena memang kebutuhan sehari-hari. Nah, maksud saya gini, mungkin juga dari pihak pemerintah juga memfasilitasi nih beberapa inovasi sederhana yang bisa dikembangkan oleh masyarakat untuk menyediakan kebutuhan air bersih sendiri sambil menunggu dari pemerintah itu optimal 100% gitu loh. Jadi mungkin gini, warga-warga yang masih ada masalahnya kita air hujan di Samarinda kan masih banyak ya Pak ya, masih curah masih tinggi. Memanfaatkan teknologi mengolah air hujan itu menjadi sumber pangan untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak mendasar loh. Misalnya cuma cuci baju, mandi kan bisa gitu loh. Jadi mungkin win-win solusinya adalah pemerintah juga ayo dong memfasilitasi itu gitu, memfasilitasi langkah-langkah yang supaya masyarakat itu bisa mandiri gitu. Tapi memang masyarakat itu juga kalau misalnya disuplai terus tuh kadang-kadang juga jadi kurang inisiatif gitu. Ada loh Pak, saya baca nih ya di daerah Marangkayu atau gitu. Ada loh masyarakat yang sudah bisa ngolah air lautnya dia untuk menjadi air minum, bayangkan. Karena memang posisinya dia dulu nggak bisa bergantung dengan siapa lagi gitu loh. Ada loh gitu loh. Kita juga bisa tuh. Nah itu mungkin yang menjadi beberapa catatan gitu ya Mbak ya. Ya, jadi menarik sekali ya tadi sudah dinamika diskusi yang sudah terbentuk ya, bahwa adaptasi ini harus kita lakukan bersama. Adaptasi ini juga mengandalkan sinergi dan juga keterlibatan dari warganya juga ya, bahwa penyesuaian itu misalkan kita yang dari masyarakat kita bisa melakukan adaptasi dengan melakukan teknologi sederhana seperti filter untuk pemanen air hujan ya dan segala macamnya. Nah itu bisa dipelajari kembali juga ya Bapak Ibu sekalian. Nah jadi ini tadi sudah
terjabar diskusinya, kita sudah membicarakan mengenai masalah, penanggulangan, tantangannya. Nah, ini sekarang kita akan berpindah dulu sebentar ke penanggapnya. Saya tanyakan dulu kepada tim ya. Tim, apakah sudah ready? Oke, masih dalam tahap persiapan ya. Jadi kita tadi sudah membahas tim, ada dari perwakilan dari masyarakat, yang ada Pak Asep dan juga Pak Nasir, yang berasal dari Gang Pandan Mekar, yang nanti akan menjelaskan tentang kondisi sehari-hari yang dialami dan juga apa mungkin harapan-harapan ya Pak ya, Pak Nasir dan Pak Asep ya, untuk kita semua agar bisa meningkatkan kemaslahatan hidup masyarakat lah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai RT 34 di sana hanya menyampaikan keluhan warga saya karena terdampak bukan terdampak, belum termasuk PDAM. Selama 10 tahun lah kita hidup di situ, dari 2015 belum dapat air bersih. Jadi kita emang ada air, cuman kita memanfaatkan air danau yang kita kelola sendiri. Tiap bulan kita bersihkan, gotong royong buat ya, karena adanya air itu. Bukan kita ndak bisa bayar PDAM, karena PDAM ndak bisa masuk ke situ. Ada sebagian yang paling bawah bisa, cuman itu juga susah kan, tahu sendiri Bapak. Tapi saya yang paling atas sama Pak Nasir ini paling ujung yang dekat danau, itu ya hampir 10 tahun ya 10 kita tahun Pak. mengelola di Kita danau tidak itu. pernah mendapatkan air. Ya kita sudah ngajukan, cuman belum ada lah pemasangan pipa silindernya sampai sekarang gitu kan. Itu aja yang saya harapkan tuh, warga sekarang meminta saya tuh supaya diusahakan pasang pipa aja ke sana. Kita bisa masang kayak warga yang lain lah, kita ini di Samarinda Kota tapi kayak lebih dari di kampung. Kita airnya ya air danau itu Pak. Kalau Bapak tidak percaya, lihat danaunya kayak apa, ya saya sudah fotokan tadi sudah. Itu aja saya menyampaikan ya keluh kesah warga saya juga merasakan di situ juga kan. Ya itu aja yang saya ini. Ya terima kasih. Ya. Ya ini cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya berharap itu ya. Kita tinggal di situ lebih 10 tahun, Bu. Masalah air itu nyuci aja, nyuci atau mandi ngambil dari danau. Harapan kita itu dari pemerintah atau dari yang berwenang untuk mengusahakan supaya warga Pandan Mekar dalam RT 34 supaya dapat air yang setiap harinya itu atau untuk memenuhi syarat untuk masyarakat RT Pandan Mekar dalam. Ya. Itu aja Bu. Baik, ya terima kasih tadi pendapat dan juga saran yang telah diberikan dari Pak Asep dan juga Pak Nasir menanggapi dari hal tersebut. Kita persilahkan langsung ke Pak Saifuddin ya, sebagai Wakil Wali Kota. Ya, terima kasih Pak Asep, RT 38 ya? 34 ya? 34. Memang air itu kalau tanpa ada dorongan tidak bisa naik. Makanya sebetulnya pemerintah Kota Samarinda itu sudah komunikasi dengan pihak Perumdam. Ada nggak daerah-daerah situ yang bisa nantinya bisa untuk booster? Apa itu rumah pompa untuk dorong air dari bawah didorong ke atas, nanti bisa ke atas nyampe ke tempat Bapak semua. Nah, kalau toh memang ada, sampaikanlah kepada PDAM atau sampaikanlah kepada pemerintah. Apalagi Bapak sebagai RT, ya kan? Apalagi sebagai RT untuk perpanjangan tangan dari pemerintah yang ada di
daerahnya. Mohon kalau ada tempat tanah yang dijual dan nantinya, kan saya sudah komunikasi nih sama PDAM. Karena apa? Kalau dipasang pipa juga nggak bisa naik, karena airnya nggak bisa naik tanpa ada dorongan dari bawah. Nah, ini harapan itu mungkin Bapak boleh menyampaikan itu dan tolong solusinya. Kan solusi nih, solusinya carilah, tolong nanti cari tempat yang mungkin bisa untuk booster, untuk mendorong ke daerah Bapak. Kalau sudah tempatnya seperti contohnya Bapak, ini di perumahan Apel Biru. Ya, ini contohnya. Perumahan Apel Biru itu sudah 10 tahun lebih nggak dapat karena elevasinya di atas. Karena masyarakatnya mengusahakan, masyarakatnya komunikasi dengan pemerintah Kota Samarinda adalah gimana? Oh, ini ada tempatnya, apalagi tempatnya untuk dihibahkan lagi. Ya, karena kepentingan orang banyak. Kalau ini beramal lah, ya. Untuk didorong, akhirnya Pak, di situ bahagia sekali pemerintah, masyarakat yang tinggal di situ. Begitu air masuk, penerangan jalan bagus, drainase bagus, jalannya bagus, sama sebetulnya Pak. Hanya ya terima kasih atas penyampaian itu dan semoga ini sebagai komunikasi dengan baik ya. Mungkin kalau warga Samarinda insya Allah lah kita usahakan gimana baiknya. Tapi marilah kita sama-sama. Kalau masyarakat meminta tolong, kalau pemerintah belum ada solusinya kayak apa, nanti ada komunikasi dengan baik. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mungkin dari Pak Khairudin. Mungkin menambahkan yang pertama sebagai langkah-langkah ke depan Pak RT, Pak Nasir ke depan, Bapak langsung mengajukan permohonan Pak, mengajukan permohonan daftar list untuk pengajuan pemasangan. Itu yang pertama, harus dibuktikan dulu ke PDAM dulu Pak. Iya, mulai dari daftar pemasangan SR-nya Pak. Daftar dulu ke PDAM, nanti kita verifikasi lapangan apa kendalanya. Maaf sebelumnya, saya sudah pernah memang kesana waktu viral itu Pak, sama Pak Dirut langsung. Hampir 40 lebih itu sekarang. Yang nggak ada, yang nggak pasang itu 40-50 lah kalau sekarang. Baik Pak. Nah, jadi yang 50 itu 50 kakak ini Pak, atau 50 rumah ini Pak, minta tolong dikoordinir, daftar ke PDAM bahwa ini ada keinginan kuat untuk memasang berlangganan ke PDAM. Iya. Terus yang kedua pada sampaikan tadi Pak Wawali tadi, masalah lahan di depan itu Pak, kami sudah melihat juga memang kemarin lokasi pada saat viral berita itu Pak, saya langsung ke sana kemarin tuh. Tapi kendalanya mudah-mudahan ada lahan, mudah-mudahan ada bisa menghibahkan juga seperti itu. Kalau memang tidak bisa dihibahkan, kita sudah menempuh berbagai cara. Contoh kita di perumahan Loban 3, akhirnya PDAM langsung membebaskan lahan itu dengan catatan lahan sudah ada. Ya. Yang kedua, kadang-kadang kita usul ke BPKD Kota Samarinda menunjuk bahwa ini lahan untuk booster, pemerintah kota yang turun tangan seperti itu untuk membebaskan seperti itu ya. Jadi langkahnya Pak, silahkan untuk mendaftar ke PDAM dulu. Urusan perizinan nanti kita bisa berbagai sumber, bisa langsung dari PDAM atau bisa langsung melalui bantuan seperti itu. Tapi insya Allah dari langkah-langkah sumbernya nanti kita ada berbagai alternatif dengan catatan harus ada booster Pak. Harus ada booster. Kita ada mulai dari folder air hitam, ada jalur pipa bantuan juga dari belakang SMA 1. Di situ ada booster, kita gravitasi dari atas. Cuma lagi-lagi untuk ke sana butuh memang betul pendorong seperti itu. Iya. Mungkin seperti itu. Jadi itu tadi ya tanggapan dari Pak Saifruddin dan juga Pak Khairudin selaku perwakilan dari Wali Kota, dari Pemkot Samarinda selaku Wakil Wali Kota Samarinda, dan juga perwakilan dari Perumdam ya Pak ya, menanggapi tentang isu yang dialami oleh bapak-bapaknya sebagai warga masyarakat. Kita di sini sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian, teman-teman juga podcast Suara Netizen, bahwa kita di sini harus selalu mengoptimalkan sinergi kita semua, bahwa
ketika kita ingin menanggulangi suatu permasalahan itu perlu ada effort atau ada tenaga lebih juga, tidak hanya dari pemerintahnya saja tapi juga masyarakat dalam mengusulkan, dan juga sehingga kita bisa mencari nanti titik temunya untuk bisa menyelesaikan bersama. Ya itu tadi, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas diskusinya yang sangat dinamis. Kita nanti akan ketemu lagi di podcast Suara Zetizen episode selanjutnya. Untuk Samarinda, semoga kita bisa terus bisa mengevaluasi dan juga meraih Samarinda yang inklusif dan juga progresif, juga berkelanjutan. Itu saja dari kita. Saya Dewinta Prameswari pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Suara Zetizen selanjutnya. Terima kasih.